Uh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Jonathan Said, saya dari Divisi Cyber. Di sini saya akan membawa BNB dengan judul penggunaan API yang baik dalam menjaga keamanan data pengguna. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu API. API sendiri adalah aplikasi programmer interface yang secara pengertiannya adalah seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak atau aplikasi yang untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Namun dalam konteks pengembangan perangkat lunak, API berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan aplikasi untuk menggunakan fungsi atau layanan yang sudah disediakan oleh aplikasi lain atau sistem lain. Cara kerjanya itu, misalnya di sini kita ada database, di sini ada server. Jadi gimana caranya aplikasi misalnya pihak B untuk saling berkomunikasi tanpa harus menggunakan satu jaringan sama atau yang lainnya. Disinilah fungsi dari API tersebut. Dia menjembatani aplikasi yang sudah ada atau database yang sudah ada untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Nah, kegunaan API sendiri adalah memperluas fungsionalitas aplikasi, menyediakan akses terstandarisasi, menyediakan fleksibilitas, meningkatkan keamanan data, menciptakan kolaborasi pengembangan yang lebih baik, dan menciptakan ekosistem pengembangan aplikasi yang lebih baik, luas dan terbuka. Dan untuk jenis-jenis API ada 3, yaitu API private, API public, API partner. Jadi API private ini API yang harus menggunakan token atau secret key untuk bisa mengaksesnya, sedangkan API public ini lebih ke arah siapa saja ataupun kalangan mana saja bisa mengakses API tersebut. API partner ini kayak misalnya ada dua organisasi yang bersamaan yang saling berhubungan jadi sehingga memerlukan token key atau secret key. Dia hampir mirip dengan API private, namun skalanya API partner ini lebih dipakai oleh pihak-pihak perusahaan yang lebih besar. Nah, contoh penggunaan API pertama ada aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn menggunakan API mereka sendiri untuk mengizinkan pengguna dan pengembang pihak ketiga untuk mengakses data dan fungsional dari platform mereka seperti postingan, membaca feed, atau berbagai konten. Dan yang kedua ada aplikasi e-niaga, platform e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Shopee menyediakan API kepada pengembang untuk mengakses investasi, produk, data transaksi, dan fungsi lainnya. Hal ini memungkinkan pembuatan aplikasi pihak ketiga yang memperluas fungsionalitas platform e-commerce tersebut. Yang ketiga ada aplikasi keuangan, aplikasi fintech seperti PayPal, Striped, dan Plate yang menyediakan API untuk memfasilitasi pembayaran online, transfer uang, dan integrasi dengan sistem perbankan yang mungkin pengembang untuk membangun aplikasi keuangan yang lebih inovatif dan kreatif. Dan yang keempat, aplikasi pendidikan contoh seperti Google Classroom, Moodle, Khan Academy menyediakan API untuk mengakses materi pelajaran, data siswa, dan fungsi pembelajaran lainnya yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang dapat meningkatkan pendidikan pengalaman belajar. Nah, selain memiliki kegunaan yang mendapatkan dampak positif tersebut, penggunaan API juga mendapatkan dampak yang negatif seperti pencurian data, pelanggaran privasi, dan ketergantungan kepada layanan yang menyebabkan kebocoran data pengguna yang lebih luas. Ini kejadiannya pada pas Tokopedia yang pernah kehilangan data itu 70 juta di tahun 2019 atau 2020 kalau nggak salah. Nah, contoh kasus dari penyalahgunaan API tersebut pernah viral nggak sih pas tahun 2020 yang ada tuh aplikasi surat undangan ini, yang kita kalau klik itu kayak harus ada ngeklik A, B, C, D, tapi di belakang itu kita nggak tahu. Nah, itulah fungsi dari penyalahgunaan API. Jadi di dalam aplikasi ini sendiri ada disisipkan oleh para cracker atau yang mau mengakses data Anda. Di sini ada API Telegram. Biasanya untuk aplikasi-aplikasi ini biasanya menggunakan Telegram sebagai pihak ketiga untuk mereka mendapatkan misalnya kayak password dari bank kalian, kode autentifikasi dari nomor telepon yang kita pakai setiap hari. Jadi mereka akan secara otomatis atau menggunakan bot untuk mendapatkan informasi-informasi kita secara tepat dan cepat. Karena kayak misalnya kita tuh udah buka aplikasinya, tapi
nggak ada tuh respon dari aplikasinya, tapi di belakang sendiri aplikasi itu bekerja. Jadi kayak misalnya kita tuh nggak ada kasih akses untuk aplikasi ini untuk mendapatkan, untuk membuka bank kita, apa kita, disinilah fungsi dari API itu, dia secara otomatis melakukan segalanya. Nah, etika dalam menggunakan API sendiri dalam internasionalnya ada API Ethics atau API Usage Guidelines. Ketika ini digunakan membahaskan prinsip-prinsip yang seharusnya diikuti oleh pengembang, organisasi, individu dan yang menggunakan atau menyediakan API. Meskipun tidak ada satu standar yang diakui secara universal, terdapat beberapa prinsip umum yang banyak dianggap sebagai bagian dari etika menggunakan API, antara lain: 1. Menghormati hak cipta dan lisensi. Ya, dalam kategorinya, pastikan Anda memahami dan mematuhi hak cipta dan lisensi yang API yang digunakan. Yang kedua, jangan menyalahgunakan API dengan cara melanggar hak cipta atau lisensi. Yang ketiga, memberikan atribusi yang sesuai kepada pemilik API. Baru yang kedua, penggunaan wajar dan bertanggung jawab. Gunakan API dengan wajar dan tidak membenahi server atau infrastruktur penyediaan API. Menghindari penggunaan API untuk tujuan ilegal atau yang berbahaya atau yang menyangkut dengan data pengguna. Baru itu, patuhi batasan penggunaan atau rate limits yang ditetapkan oleh penyedia API. Yang kedua, keamanan dan privasi. Pastikan Anda menggunakan API dengan cara yang aman dan terjamin. Lindungi data dan informasi sensitif yang ditransmisikan melalui API. Yang keempat, patuhi peraturan privasi yang berlaku. Yang keempat, transparansi dan keterbukaan. Pastikan Anda memahami cara kerja API dan data yang dikumpulkan. Berikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna tentang cara kerja API dan data yang digunakan. Yang kelima, ada komunikasi yang baik. Berkomunikasilah dengan penyedia API jika Anda mengalami masalah dan masalah atau menanyakan sesuatu. Yang ketujuh, yaitu laporkan penyalahgunaan API yang Anda temuin. Yang keenam, dokumentasikan API. Pastikan Anda membaca secara menyeluruh dokumentasi yang disediakan oleh penyedia API. Pastikan Anda membaca peraturan dan persyaratan ketika menggunakannya. Baru itu ada di Indonesia, undang-undang yang mengatur penyalahgunaan itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyalahgunaan antara lain Pasal 26 menjelaskan larangan untuk mengakses sistem elektronik secara tidak sah. Pasal 27 melarang pembajakan, penghilangan, perubahan dan atau penggunaan data elektronik atau dokumen secara tidak sah. Pasal 28 menjelaskan tentang larangan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang diketahui merupakan informasi atau dokumen palsu yang ditujukan untuk menyesatkan. Pasal 30 menyelesaikan tentang perlarangan menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan untuk menakut-nakuti. Yang pasal ke-31 melarang penyebaran atau penyiaran informasi mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 43 menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran tentang ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UU ITE termasuk penyalahgunaan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk contoh cara contoh penggunaan API itu oke, di sini saya akan mencontohkan jenis API-nya. Tapi di development API contoh API yang baik dan benar. Jadi penggunaan API yang baik benar, dari sini ada salah satu akun GitHub yang menyediakan API data sekolah seluruh Indonesia tapi versi v2.0. Jadi di sini dia menggunakan Express.js dan MongoDB. Jadi kita tuh harus baca dari pertama dokumentasinya. Jadi base URL ini ada yang ini. Coba kita akses dulu di sini. Nah, dia berhasil menampilkan informasi dari pembuat API-nya. Baru itu kita coba untuk memanggil salah satu aplikasi data. Nih ada sekolah. Coba. Untuk nantinya pasti bakal menghasilkan
Nah, ini dia. Inilah contoh API public yang atau API konsum API yang bisa kita gunakan untuk project-project kita. Jadi ini ada baca dokumentasinya baik-baik, misalnya kayak menampilkan seluruh data Indonesia harus perhatikan yang ini, menggunakan URL yang ini sebagai patokan parameternya. Baru itu ada untuk berdasarkan jenjangnya, ada parameter misalnya sekolah dan SMK. Entah saya besarin lagi. Jadi di sini ada sekolah dan SMK. Jadi dia nanti akan cari berdasarkan parameter yang kita berikan. Misalnya saya ubah ya, ini sekolahnya masih ya kayak ada SD, SMA masih campur kalau yang kita cari tadi. Coba kalau kita pindahin ke sebagian ini, kita cari SMK, seluruh SMK yang ada di Indonesia. Dari sini semuanya SMK sesuai dengan parameter yang ada di sini, SMK. Oke. Baru itu gimana cara untuk mencari nama sekolah. Baru itu berdasarkan filter query-nya segala macam dan segala macamnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya menjelaskan tentang penggunaan API yang benar. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ketika saya menjelaskan.